Shalom, perkenalkan nama saya Sifalicia Marpaung dengan NIM 250101123. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Gereja Purba 1, Bapak Gereja dan Formulasi Doktrin Awal. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah Sejarah Gereja yang diampu oleh Mner Dr. Mardel Mawikere. First of all, I would like to thank God for giving me the opportunity to present this topic today. I hope this presentation will help us understand the foundation of the Christian Church more deeply. Sebelum masuk ke inti materi, saya ingin mengajak kita membayangkan bagaimana keadaan gereja pada masa-masa awal setelah Yesus Kristus naik ke surga. Jika kita melihat gereja sekarang, kita terbiasa melihat gedung gereja yang besar, organisasi yang rapi, pendeta, penatua, diaken, bahkan Alkitab yang sudah lengkap dan mudah kita miliki. Namun, keadaan itu sangat berbeda dengan gereja pada abad pertama. Pada masa itu, orang-orang Kristen belum memiliki gedung gereja. Mereka beribadah secara sederhana di rumah-rumah dan belum memiliki perjanjian baru yang lengkap seperti yang kita baca sekarang. Bahkan, banyak dari mereka harus berkumpul secara diam-diam karena takut ditangkap oleh pemerintah Romawi. Selain menghadapi penganiayaan, gereja juga menghadapi tantangan dari dalam. Berbagai ajaran tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, dan keselamatan mulai bermunculan sehingga jemaat mengalami kebingungan dalam membedakan ajaran yang benar dan yang menyimpang. Tanpa pedoman yang jelas, gereja bersiko terpecah ke dalam berbagai kelompok. Karena itulah Tuhan memakai banyak tokoh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Gereja. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemurnian ajaran para rasul, menjelaskan iman Kristen kepada masyarakat, serta membangun dasar-dasar teologi yang masih kita pelajari hingga saat ini. To understand the church today, we first need to understand the early church. Menurut saya, kalimat ini sangatlah tepat. Tanpa memahami sejarah gereja mula-mula, kita akan sulit memahami mengapa gereja saat ini memiliki doktrin, struktur, dan pengakuan iman seperti yang kita kenal sekarang. Jadi dapat dikatakan bahwa gereja purba ini merupakan fondasi bagi perkembangan gereja yang ada di seluruh dunia. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemikiran para bapak gereja. Mungkin muncul pertanyaan, siapakah yang disebut Bapak Gereja? Bapak Gereja adalah para pemimpin gereja pada abad-abad pertama yang memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan, menjelaskan, dan mengembangkan ajaran Kristen. Mereka bukan hanya pemimpin jemaat, tetapi juga pengajar, penulis, teolog, bahkan banyak di antara mereka menjadi martir karena mempertahankan iman kepada Kristus. Jika saya melihat peran mereka, sebenarnya mereka ini menjadi penghubung antara zaman para rasul dengan generasi orang percaya berikutnya. Setelah para rasul seperti Petrus, Paulus, dan Yohanes meninggal dunia, gereja membutuhkan orang-orang yang dapat meneruskan pengajaran mereka. Menurut saya, tanpa mereka, ajaran Kristen beresiko bercampur dengan berbagai filsafat dan kepercayaan yang berkembang pada masa itu. Secara umum, para bapak gereja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Bapak Apostolik dan Bapak Apologet. Kelompok pertama adalah Bapak Apostolik. Disebut apostolik karena mereka ini hidup sangat dekat dengan masa para rasul, bahkan beberapa di antaranya dipercaya pernah belajar langsung dari para rasul. Fokus utama mereka ini bukan untuk menciptakan ajaran yang baru, melainkan meneruskan ajaran yang telah diwariskan para rasul kepada gereja. Tokoh pertama adalah Clemens dari Roma. Clemens ini dikenal karena menulis surat kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami konflik dan perpecahan. Melalui surat tersebut, Clemens mengajarkan pentingnya persatuan, kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada pemimpin gereja. Menurut Clemens, gereja tidak akan bertumbuh jika setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya, gereja harus hidup dalam kasih dan saling melayani. Menurut saya, kisah Clemens menunjukkan bahwa konflik di dalam gereja sudah ada sejak masa awal. Namun ia menyelesaikannya bukan dengan kemarahan, melainkan dengan mengajak jemaat kembali kepada ajaran Kristus. Ini
inilah pelajaran yang tetap relevan bagi gereja masa kini. Tokoh berikutnya adalah Ignatius dari Antioquia. Ignatius ini dikenal sebagai seorang uskup yang sangat setia kepada Yesus Kristus. Ketika ia ditangkap dan dibawa ke Roma untuk dihukum mati, ia masih sempat menulis beberapa surat kepada jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sedang menghadapi penderitaan, ia tetap memikirkan pertumbuhan iman jemaat. Dalam surat-suratnya, Ignatius mengatakan bahwa Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Mengapa hal ini penting? Karena pada waktu itu mulai muncul orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus hanya tampak seperti manusia. Ignatius menolak pandangan tersebut karena bertentangan dengan kesaksian dari para rasul. Selain itu, ia juga mengajarkan pentingnya kesatuan jemaat di bawah kepemimpinan uskup. Menurut saya, hal yang paling menginspirasi dari Ignatius adalah keberaniannya. Meskipun mengetahui bahwa ia ini akan dihukum mati, namun ia tetap setia kepada Kristus. True faith is proven not only in comfort but also in suffering. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa iman seseorang benar-benar terlihat ketika tetap setia di tengah pencobaan. Tokoh berikutnya adalah Polikarpus. Polikarpus merupakan murid Rasul Yohanes. Hal ini membuat ajaran yang disampaikannya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ajaran para rasul. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, sederhana, tetapi sangat teguh mempertahankan imannya. Ketika pemerintah Romawi memintanya menyangkal Yesus, Polikarpus menolak. Ia berkata bahwa selama puluhan tahun, Kristus tidak pernah meninggalkannya, sehingga ia juga tidak punya alasan untuk meninggalkan Kristus. Akhirnya, ia dihukum mati sebagai martir. Kisah Polikarpus mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan, baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Faithfulness is one of the greatest testimonies of a Christian life. Jika saya dapat menyimpulkannya, para Bapak Apostolik memiliki satu tujuan utama, yaitu menjaga agar ajaran para rasul tetap diteruskan kepada generasi berikutnya tanpa mengalami perubahan. Mereka ini tidak mencari popularitas ataupun kekuasaan, melainkan mereka rela berkorban demi mempertahankan kebenaran dari Injil. Tanpa mereka, gereja mula-mula akan lebih mudah kehilangan arah di tengah banyaknya ajaran yang berkembang pada masa itu. Selanjutnya, kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu Bapak Apologet. Jika tadi Bapak Apostolik lebih berfokus meneruskan ajaran para rasul, maka Bapak Apologet memiliki tugas yang sedikit berbeda. Kata apologet berasal dari bahasa Yunani yang berarti apologia atau memberikan pembelaan atas sesuatu keyakinan. Jadi tugas dari para Bapak Apologet ini bukan untuk meminta maaf, melainkan menjelaskan dan mempertahankan iman Kristen secara rasional. Mengapa hal itu perlu untuk dilakukan? Karena pada masa itu, orang-orang Kristen sering disalahpahami oleh masyarakat Romawi. Mereka dianggap sebagai pemberontak karena tidak mau menyembah kaisar, bahkan dituduh ateis karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Akibatnya, banyak orang Kristen mengalami penolakan, fitnah, hingga penganiayaan. Disinilah peran para Bapak Apologet. Mereka menjelaskan bahwa kekristenan bukanlah ancaman bagi masyarakat, melainkan mengajarkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Mereka bukan hanya mempertahankan iman, tetapi juga membangun jembatan komunikasi antara gereja dan masyarakat. They defended Christianity with wisdom, courage, and reason. Tokoh pertama adalah Justinus Martyr. Sebelum menjadi seorang Kristen, Justinus ini adalah seorang filsuf yang mempelajari berbagai aliran filsafat Yunani untuk mencari kebenaran. Namun setelah mengenal Kristus lebih dalam, ia menyimpulkan bahwa Yesus adalah kebenaran yang paling sejati. Yang menarik, Justinus tidak menolak filsafat begitu saja, karena menurut Justinus, akal dan iman tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, akal dapat digunakan untuk memahami iman dengan lebih mendalam. Ia juga menjelaskan bahwa Yesus adalah Logos atau firman Allah yang menjadi sumber segala kebenaran. Pemikiran dari Justinus ini masih sangat relevan hingga sekarang. Kadang-kadang masih ada anggapan bahwa orang beriman tidak perlu berpikir kritis. Padahal Justinus justru menunjukkan bahwa seseorang ini dapat menjadi intelektual sekaligus memiliki iman yang kuat. Faith and reason can walk together.
Tokoh berikutnya adalah Irenaeus. Irenaeus terkenal karena melawan ajaran Gnostik. Mungkin muncul pertanyaan, apa sebenarnya Gnostik itu? Secara sederhana, Gnostik adalah kelompok yang percaya bahwa keselamatan itu diperoleh melalui pengetahuan rahasia yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Irenaeus menolak ajaran tersebut. Menurut Irenaeus, keselamatan bukan diperoleh karena memiliki pengetahuan khusus, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ia juga mengatakan dan menegaskan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dan pada dasarnya adalah baik. Tokoh terakhir adalah Tertullianus. Beliau berasal dari Afrika Utara dan dikenal sebagai seorang penulis yang sangat cerdas. Kontribusi terbesarnya adalah memperkenalkan istilah Trinitas. Walaupun kata Trinitas ini tidak tertulis secara langsung di dalam Alkitab, Tertullianus menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bahwa Allah adalah satu tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini kemudian menjadi salah satu dasar teologi Kristen hingga saat ini. Tertullianus membantu gereja menjelaskan ajaran yang sulit dipahami dengan istilah yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dimengerti oleh jemaat. Kalau saya simpulkan, para bapak apologet mengajarkan bahwa iman Kristen bukan hanya harus dipercaya, tetapi juga harus mampu dipertanggungjawabkan. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus saja, tetapi juga memahami alasan mengapa kita percaya kepadanya. Knowing what we believe is just as important as believing itself. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai proses institusionalisasi gereja. Mungkin istilah ini terdengar cukup rumit, padahal maksudnya sederhana saja, yaitu proses ketika gereja yang awalnya hanya berupa komunitas kecil berkembang menjadi organisasi yang lebih besar dan lebih teratur. Pada awalnya, jemaat berkumpul dari rumah ke rumah dengan struktur organisasi yang masih sangat sederhana. Namun seiring bertambahnya jumlah orang percaya, gereja mulai membutuhkan kepemimpinan dan pembagian tugas yang lebih jelas. Semakin banyak anggotanya, maka semakin diperlukan aturan dan pembagian tanggung jawab agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai Kristologi. Kristologi ini adalah cabang teologi yang mempelajari pribadi dari Yesus Kristus. Pada masa itu muncul pertanyaan yang sangat penting. Siapakah Yesus sebenarnya? Apakah ia hanya manusia, hanya Allah, atau sungguh-sungguh keduanya? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar perdebatan akademis saja, tetapi menyangkut dasar iman daripada orang Kristen. Jika Yesus hanya manusia biasa, maka ia tidak dapat menjadi juru selamat. Sebaliknya, jika ia hanya Allah tanpa sungguh-sungguh menjadi manusia, maka ia itu tidak benar-benar mengalami kehidupan manusia. Karena itu, gereja membahas persoalan ini dengan sangat serius. Muncul berbagai ajaran seperti Doketisme, Arianisme, Nestorianisme, dan Monofisitisme. Melalui berbagai konsili, gereja akhirnya menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kedua natur tersebut bersatu dalam satu pribadi tanpa bercampur, berubah, terbagi, ataupun terpisah. Rumusan ini menjadi salah satu fondasi terpenting dalam iman Kristen karena menjelaskan siapa Yesus yang kita imani. Jesus is fully God and fully man. This is one of the central belief of Christianity. Setelah membahas Kristologi, sekarang kita masuk ke Pneumatologi. Pneumatologi adalah cabang teologi yang mempelajari tentang Roh Kudus. Pada masa itu muncul perdebatan mengenai apakah Roh Kudus hanyalah kuasa Allah atau benar-benar Allah. Sebagian kelompok menganggap Roh Kudus itu hanya sebagai kekuatan Allah, tetapi gereja menolak pandangan tersebut. Mengapa demikian? Karena Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus dapat berbicara, memimpin, menghibur, dan mengajar, bahkan dapat didukakan. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar suatu kuasa. Pembahasan ini sangatlah penting, karena kehidupan orang percaya tidak dapat dipisahkan dari karya Roh Kudus. Dialah yang memimpin, memberi hikmat, menghibur, dan menguatkan orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. The Holy Spirit continues to work in the life of believers today. Bagian terakhir adalah mengenai konteks sosial dan politik pembentukan ortodoksi. Menurut saya, kita tidak dapat memahami
sejarah gereja hanya dari sisi teologinya saja. Kita juga perlu melihat kondisi sosial dan politik pada masa itu. Pada awalnya, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang sangat besar dari Kekaisaran Romawi. Mereka dipenjara, bahkan dihukum mati karena tetap setia kepada Yesus Kristus. Namun yang menarik adalah meskipun mengalami tekanan yang begitu besar, jumlah orang Kristen justru terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan tidak menghentikan pertumbuhan gereja. Bahkan dalam banyak kasus, penderitaan justru semakin menguatkan iman daripada orang percaya. Kemudian pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano yang memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen. Sejak saat itu, keadaan mulai berubah. Gereja dapat berkembang secara terbuka dan berbagai konsili mulai diadakan untuk menyelesaikan perbedaan ajaran. Melalui proses inilah lahir apa yang disebut ortodoksi, yaitu ajaran yang dianggap benar berdasarkan Alkitab dan warisan dari para rasul. Tujuan pembentukan ortodoksi bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, tetapi untuk menjaga agar gereja tetap memiliki dasar iman yang sama dan tetap setia pada ajaran para rasul. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mempelajari gereja purba membuat saya menyadari bahwa gereja yang kita kenal saat ini tidak terbentuk secara instan. Melalui para bapak gereja, kita belajar pentingnya menjaga kemurnian ajaran iman. Dari proses institusionalisasi gereja, kita memahami bahwa keteraturan diperlukan agar gereja dapat bertumbuh dalam kesatuan. Sementara itu, pembahasan mengenai kristologi dan pneumatologi menegaskan dasar iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, serta Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga dalam Tritunggal. Selain itu, sejarah juga menunjukkan bahwa tantangan dan penganiayaan tidak menghentikan pertumbuhan gereja. Justru melalui berbagai pergumulan, gereja semakin diteguhkan dan mampu mewariskan ajaran yang benar kepada generasi berikutnya. Menurut saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, mempelajari sejarah gereja bukan hanya sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lalu. Lebih daripada itu, sejarah gereja mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan para pendahulu iman, sekaligus mendorong kita untuk tetap setia memegang firman Tuhan di tengah tantangan zaman yang ada. History is not only about the past, it is also a lesson for our present and our future. Akhir kata, saya berharap materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan gereja purba dan membantu kita semakin memahami dasar-dasar iman Kristen yang kita pegang hingga saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.